semua saudara senusantara. Semoga Anda semua diberi kebahagiaan. Siap-siap penguasa harus legowo menerima kritik dan protes. Maju terus, itulah kalimat yang layak demi kritik bagi kemajuan bangsa, terutama demi kinerja penyelenggara negara dan untuk kemakmuran rakyat. Barusan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan hasil gugatan uji materi terbelenggunya hak dan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Justru akan mengikis fungsi kontrol atau pengawasan yang merupakan keniscayaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Abuse of power. Pengajuan materi berawal dari Daniel Fritz Maurits Tangkilisan, seorang aktivis lingkungan dari Koalisi Kawal Indonesia Lestari Kawali, yang sempat dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jepara, Jawa Tengah, sebab unggahan videonya yang mengkritik kondisi tambak di Karimun Jawa. Menanggapi laporan itu, MK memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan dari Daniel Fritz. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, ucap Ketua MK Soehartoyo di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Selasa. MK akhirnya menilai bahwa frasa "orang lain" dalam pasal 27A dan pasal 45 ayat 4 UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum bersyarat jika tidak dimaknai secara terbatas hanya untuk individu. Oleh karena itu, ditambahkan frasa "kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan." MK melihat adanya ketidakjelasan dalam batas penggunaan istilah "orang lain" yang berpotensi membuka celah penyalahgunaan hukum. Padahal dalam pasal 433 ayat 1 KUHP 2023 yang mulai berlaku pada 2026, ditegaskan bahwa pihak yang tidak bisa menjadi korban dari tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu lembaga pemerintah atau sekelompok orang. Dengan begitu, maka pencemaran nama baik hanya dapat dikenakan jika korbannya adalah perseorangan. Pasal-pasal 45 ayat 7 UU ITE yang menyebutkan bahwa tindakan yang menyerang kehormatan atau nama baik tidak dapat dipidana apabila dilakukan demi kepentingan umum atau sebagai bentuk pembelaan diri. Kepentingan umum ini dimaksudkan adalah upaya melindungi masyarakat melalui hak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam demokrasi, termasuk melalui aksi unjuk rasa atau kritik. Mahkamah Konstitusi menambahkan bahwa pasal 27A sejatinya menjadi sarana untuk memberikan koreksi, pengawasan, dan masukan terhadap isu-isu yang menyangkut kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, kritik yang bersifat konstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat merupakan hal yang harus dijamin dalam tatanan hukum yang demokratis sebagai sarana penyeimbang atau kontrol publik. Arif Hidayat sebagai hakim konstitusi mengingatkan bahwa membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi justru akan melemahkan fungsi pengawasan publik, yang sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Lebih lanjut lagi, MK menekankan bahwa pelanggaran terhadap pasal 27A dan pasal 45 ayat 5 UU ITE termasuk dalam kategori delik aduan. Artinya, proses hukum hanya bisa berjalan apabila ada laporan dari individu yang merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya. Hayo semuanya, sekarang kalian bebas kritik kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan kepentingan umum. Bebas koreksi kebijakan-kebijakan yang dimungkinkan merugikan masyarakat dan lain sebagainya sebagai bagian konsep hidup berdemokrasi. Kalian tidak perlu takut dan ragu lagi jika mengkritik institusi kepolisian, kehakiman, kejaksaan, militer dan lain sebagainya, termasuk bahkan kepresidenan, asal demi kebaikan.